Yasona Lawli atau YSM meminta penjadwalan ulang kepada penyidik KPK, yakni terkait rencana Yasona diperiksa sebagai saksi terkait dugaan korupsi yang ditangani KPK. Waktu Pak Hasto katanya mau dipanggil, apa mau ditahan, saya bilang, Kapolri, itu karena nggak mau ketemu, saya ngomong terbuka. Kalau Hasto itu ditangkap, saya datang. Ya, saya nggak bohong. Kenapa? Saya ketua umum. Tak bisa menghargai bahwa untuk demokrasi mungkin perlu ada yang di luar koalisi sebagai check and balance untuk mengawasi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di sini ya di channel Sudut Pandang. Nah, kali ini saya di sini akan membagikan sedikit informasi ini mengenai kasus korupsi salah satu kader PDI Perjuangan, yaitu Harun Masiku. Ya, terkait dengan hal ini tadi, ini KPK ini memanggil mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasona Lawli untuk memberikan saksi lah. Tapi Yasona ini meminta penjadwalan ulang kepada penyidik KPK. Waduh, ini ada apa ini sebenarnya ini? Yuk kita tonton saja videonya. Setelah hasil pengecekan, betul ada panggilan kepada Bapak IEL untuk besok, namun untuk perkaranya saya masih belum bisa sampaikan saat ini. Sudah konfirmasi Belum ada informasi terkait itu dari penyidik kepada saya. Mas, surat panggilannya sudah dikirim kemana Mas? Tentunya penyidik memiliki informasi alamat-alamat yang dituju ya. Ada beberapa alamat, tetapi pastinya saya belum bisa sampaikan. Ada 3 kalau tidak salah, baik itu di rumah jabatan maupun di rumah-rumah lain, termasuk rumah pribadi beliau. Ini loh. Berdasarkan informasi yang dihimpun ini, pemeriksaan itu berkaitan dengan penyidikan kasus dugaan suap mantan calon legislatif PDI Perjuangan, yaitu Harun Masiku. Harun sempat terdeteksi pergi ke Singapura dan kembali ke Indonesia pada kurun waktu 2020. Saat itu Yasona ini masih menjabat sebagai menteri yang mempunyai tanggung jawab terhadap perlintasan seseorang untuk keluar masuk Indonesia ini melalui Direktorat Jenderal Imigrasi. Waduh. Ini loh kader PDI Perjuangan lagi nih. Mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasona Lawli atau YSM meminta penjadwalan ulang kepada penyidik KPK, yakni terkait rencana Yasona diperiksa sebagai saksi terkait dugaan korupsi yang ditangani KPK. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengirim surat panggilan pemeriksaan ke rumah politisi PDIP, Yasona Lawli. Surat panggilan ditujukan kepada YSM agar hadir sebagai saksi pada Jumat, 13 Desember tahun 2024. Pastinya surat pemanggilan dikirim kemana saja, saya belum bisa sampaikan. Ada 3 tempat. Kalau tidak salah baik itu di rumah jabatan maupun di rumah-rumah lain. Termasuk rumah pribadi beliau, kata Jubir KPK Tessa Mahardika kepada wartawan di gedung ACLC KPK, Jakarta, Kamis 12 Desember 2024. Tessa masih belum bisa membeberkan terkait pemeriksaan kasus apa yang akan dijalani Yasona Lawli. Ia hanya memastikan bahwa pemanggilan dilakukan lantaran keterangan Yasona dibutuhkan oleh tim penyidik. Berdasarkan informasi yang beredar, Yasona akan dipanggil KPK terkait perkembangan kasus ex-kader PDIP Harun Masiku. Adapun status Harun Masiku saat ini masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Mantan Ya, ini loh.
mantan Menteri Hukum dan HAM Hak Asasi Manusia ini Yasona Lauli ini kok meminta penjadwalan ulang kepada penyidik KPK. Ini ada apa ini? Ya terkait ini loh, terkait rencana Yasona ini diperiksa sebagai saksi dugaan korupsi yang ditangani KPK. Waduh, ini ada apa ini sebenarnya kok meminta penjadwalan ulang? Gak apa-apa Pak, hadir saja, gak apa-apa. Ya toh KPK cuma meminta Bapak memberikan kesaksian lah. Ya kesaksian untuk kasus korupsi salah satu kader PDI Perjuangan yakni Harun Masiku. Tapi kenapa kok meminta penjadwalan ulang? Ini belum siap atau gimana ya ini? Aduh. Siapa yang mau menceritakan? Begitulah semangatnya para pendiri bangsa. Mereka penuh dengan cita-cita, tidak seperti gini. Siapa suruh saya masuk PDI Perjuangan? Membentuk partai. Kok sekarang polisi aja? Mbak ya yang partai lain tuh ya digituin no. Ya betul apa enggak? Ya. Waktu Pak Hasso katanya mau dipanggil, mau ditahan, saya bilang, Kapolri, gitu karena nggak mau ketemu, saya ngomong terbuka. Kalau dia ditangkap, saya hitung, apa namanya? Itu siapa yang gara-gara kamu mau ditangkap nih, siapa namanya? Untuk Harun Masiku, itu tahun 2019. Coba ayo ahli hukum berani hitung berapa semuanya yang ditahan. Siapa nih sampai tahun segini nih, ayo. Kan semuanya diblok. So, what do you do? Gak ada yang berani, nggak berani. Saya bilang kalau Hasto itu ditangkap saya datang. Saya nggak bohong. Kenapa? Saya ketua umum, bertanggung jawab kepada warga saya. Dia adalah sekjen saya. Sepi dah. Lalu saya bilang, siapa itu Rosa? Katanya apa? Ininya KPK. Tapi masa pakai masker, pakai apa namanya topi apa kuno sing ada depannya. Ya kan? Lah, berarti dia sendiri kan takut. Karena dia menjalani hal yang nggak benar. Loh, karena Pak Harto digeledah, nggak ada yang bisa jadi barang bukti. Dan apa enggak? Terpaksa ini saya harus ngomongkan karena ini adalah adalah tempat pertemuan banyak ahli-ahli, pintar-pintar. Masa takut? Nah kan terus diem. Lalu saya bilang, loh si Rosa itu punya surat perintah nggak? Kan yang dianya turun itu kan ada ininya Pak Hasto, siapa tuh? Si Kusnadi itu. Dia disuruh memang bawa tasnya Pak Hasto. Jadi mereka tuh pikir mungkin ada di dia. Tapi kan harus ada prosesnya no. Nggak kayak ngono no. Dan ini banyak sekali kejadian, tahu ibu-ibu bergerak kalian tuh gitu. Ini ada Ketua Umum PDI Perjuangan yaitu Bu Megawati Soekarno Putri ini berbicara tentang kader PDI Perjuangan Harun Masiku yang menjadi buron Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK ini. Bu Megawati Soekarno Putri ini juga mengomentari seandainya ya Sekjen PDI Perjuangan Bapak Hasto Kristianto ini ditangkap KPK. Ya Bu Megawati ini berjanji datang dan membelanya. Waduh. Ya kalau memang benar kader Ibu ini resmi menjadi tersangka, masa ya Bu Megawati ini ya tetap membela kadernya yang salah itu ya Bu? Atau gimana ini konsepnya ini Bu? Aduh ini loh. Gimana ini menurut kalian? Coba ya tulis pendapat kalian di kolom komentar. Yuk kita lanjutkan saja video berikutnya. Saya merasa nyaman dengan partai-partai Koalisi Indonesia Maju.
Saya merasa nyaman ada Mbak Puan di sini malam hari ini. Dan saya menghargai PDIP. Walaupun saya punya gagasan Persatuan Nasional, mau ikut-ikut Bung Karno, tapi saya menghargai bahwa untuk demokrasi mungkin perlu ada yang di luar koalisi sebagai check and balance untuk mengawasi kita. Wah, ini loh politik tingkat tinggi ini, jelas ini. Ya, Bapak Presiden Prabowo Subianto ini hadir dalam acara Golkar pada Kamis 12 Desember 2024 kemarin ini. Ya, dalam kesempatan pidatonya beliau menyampaikan berbagai program dan arah kebijakan pemerintah yang akan dipimpinnya ini. Ya, Presiden Prabowo Subianto ini juga menyapa para tokoh dan elit politik yang hadir, ya, termasuk Mbak Puan Maharani yang hadir sebagai pimpinan DPR. Yang menariknya lagi ini, setelah menyapa Mbak Puan Maharani, Bapak Prabowo ini mengatakan ya ini bahwa beliau ini nyaman dengan koalisi yang ada, dan demi demokrasi PDI Perjuangan ini bisa menjadi partai yang melakukan check and balance jalannya pemerintahan maksud saya. Ya itulah. Ya, statement ini sekaligus menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto ini siap menghadapi PDI Perjuangan ini sebagai oposisi di pemerintahannya. Ya, pemerintahan yang Bapak Prabowo pimpin ini. Ya, apakah ini tadi juga cara halus Bapak Prabowo Subianto ini menolak PDI Perjuangan untuk gabung ke pemerintahan? Waduh. Apakah itu tadi cara halusnya Bapak Prabowo untuk menolak PDI Perjuangan? Waduh. Gimana ini menurut kalian? Gimana coba? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Yuk kita lanjutkan saja video berikutnya. Jokowi dukung penuh kinerja KPK. Usai jerat kader PDIP terkait kasus korupsi jelang pilkada. KPK resmi tetapkan kader PDIP sekaligus wali kota Semarang sebagai tersangka. Usai dapatkan 2 bukti penting terkait pemerasan dan gratifikasi. Namun PDIP menganggap KPK tebang pilih dalam memberantas korupsi menjelang pilkada karena hanya menargetkan kepala daerah yang diusung PDIP. KPK jelas membantah penetapan tersangka ada kaitannya dengan kepentingan politik. Kinerja KPK juga didukung penuh Jokowi terutama dalam hal OTT dan transparansi penyidikan. Selain wali kota Semarang, ada 4 elit PDIP lain yang telah ditetapkan KPK sebagai tersangka, yaitu Ihsan Yunus, Ismail Thomas, Ripka Ciptaning, dan Hasto Kristianto. Jokowi dukung penuh kinerja. Ya ini loh, Bapak Jokowi ini dukung penuh kinerja KPK ya usai jerat kader PDI Perjuangan terkait kasus jelang pilkada. Ya, tapi ini menurut PDI Perjuangan KPK itu tebang pilih lah dalam memberantas korupsi ini menjelang pilkada. Ya karena hanya menargetkan calon kepala daerah yang diusung PDI Perjuangan. Ada ini loh. Ya harusnya PDI Perjuangan ini berterima kasih lah kepada KPK. Ya karena KPK telah meringkus calon kepala daerah yang kedapatan korupsi. Ya harusnya ini berterima kasih lah. Ya kan, kalau KPK tidak cepat bertindak malah rakyat Indonesia yang rugi ya. Ya karena kepala daerahnya seorang koruptor. Waduh, harusnya ini malah berterima kasih loh, bukan malah menyalahkan seperti ini. Aduh.
Padahal ya ini KPK ini malah menyelamatkan uang rakyat loh. Kok masih saja malah disalahkan, ini gimana toh ini PDI Perjuangan ini. Waduh, gimana ini menurut kalian ya? Gimana coba? Kenapa yang membuat antara kubunya Hasto sama kubunya Mbak Poni beda? Menurut lo apa pembedanya ya? Ya saya kira setiap partai memang ada pemfaksian dan pengkubuannya kok. Bisa dicek kok soal misalnya hak angket. Nasdem juga kelihatan ada yang agresif, ada yang halus. PKB juga ada yang agresif, ada yang halus. PKS juga begitu, ada yang agresif, ada yang halus. Karena memang partai-partai itu seringkali membuat satu atau dua jangkar yang tidak bisa dibaca secara linear. Jadi udah strategi, Mas. Dua ada strategi, ada plan A dan ada plan B-nya. Satu sisi tampil agresif, tapi satu yang lainnya diakomodatif. Itu kecenderungan partai kita secara umum. Yang kedua, saya membaca sepertinya memang PDIP sedang menghitung betul bagaimana pola komunikasi politiknya ke depan, terutama kepada Pak Jokowi dan Pak Prabowo Subianto. Saat ini memang banyak yang gagal membaca bahwa bonus demografi kita pada level pemilih ini kan 56%. Itu adalah jumlah pemilih pemuda, anak muda yang umurnya 40 tahun ke bawah. Mereka nggak suka dengan performa politik yang terlampau menyerang kritis secara terbuka. Di 2029 nanti jumlah mereka itu di atas 60%. Ini yang sepertinya saya termasuk yang menduga sebenarnya jangan-jangan memang PDIP pun di masa yang akan datang itu tidak terlampau agresif juga. Nyerang Prabowo termasuk nyerang Pak Gibran. Karena itu kontraproduktif. Ya ini loh ada tanggapan dari Bapak ya Bang Adi Prayitno soal pengkubuan di PDI Perjuangan ini. Ya memang kelihatan banget sih ini di di dalam internalnya PDI Perjuangan ini ada dua kubu, yaitu kubunya Bapak Hasto dan kubunya Mbak Puan Maharani. Ya di kubunya Bapak Hasto ini jelas lah ini selalu menyerang Bapak Jokowi dan keluarganya. Ya dan di dalam kubunya Mbak Puan Maharani ini ndak ada lah tuh serangan-serangan seperti itulah yang menyerang Bapak Jokowi dan keluarganya, tidak ada. Ya lama-lama ini rakyat akan sadar sendirilah, harus berpikir realistis, harus berpolitik dengan santun dan mengedepankan kedamaian, ketentraman. Itu loh yang akan diikuti masyarakat ini, bukan malah menyerang lawan politiknya. Ya rakyat mungkin sekarang ini lebih memilih politik yang adem lah, yang santai dan yang tak menimbulkan pecah belah bangsa, itu jelas lah. Ya apalagi rakyat Indonesia ini sangat benci lah, jelas ini saya sudah bisa pastikan benci pada para koruptor ya, para pencuri uang rakyat Indonesia ini. Ya KPK juga sudah kerja mati-matian ini untuk memberantas korupsi itu, tapi masih saja ya ada saja yang menyerang KPK. Waduh ini ya itu tadi kasus Harun Masiku ya masih didalami oleh KPK, dan KPK memanggil Yasona Lauli untuk memberikan saksi. Tapi Yasona Lauli ini kok meminta penjadwalan ulang. Ini ada apa sih sebenarnya ini? Ada apa coba? Waduh, ini gimana ini menurut kalian ya? Gimana coba kalau sudah begini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan itu tadi sedikit informasi yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan jangan lupa juga subscribe channel Sudut Pandang. Sekian dari saya, terima kasih.